Gabing. Parang ngayon yung feeling, parang datas. Pong. Vice? Bumabalik sa'yo. Sayang dulot mo sa... Ang ganda naman nun. Hola semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Dan seperti biasa, Crush Movie bakalan menghadirkan review film terbaik yang pernah ada. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul My Zombabe, yang menceritakan tentang dunia yang sedang terjadi kiamat zombie. Pong adalah orang yang paling kesepian di dunia. Ia jelek dan tidak ada yang peduli. Akibat kiamat zombie hanya ada sedikit pria di dunia, dan salah satunya adalah Pong. Suatu hari Pong bertemu dengan zombie cantik bernama Yasmin yang masih hidup namun hampir berubah menjadi zombie. Pong pernah dihantui oleh Yasmin, tapi karena ia salah satu dari sedikit pria yang masih hidup di dunia, ia berpikir bahwa ia tidak akan melewatkan kesempatan itu meskipun Yasmin sudah menolaknya. Ia pun mencoba melakukan apapun untuk menyelamatkan Yasmin agar tidak merubahnya menjadi zombie dan mengembalikan ingatannya. Lalu berhasilkah Pong menyelamatkan Yasmin? Bagaimana jika Yasmin kembali menjadi manusia normal, dan akankah memilih Pong? Film zombie ini tayang perdana pada 10 Januari 2024 dan mendapatkan rating 5,9 versi IMDb. Nah, sebelum kita lanjut nih ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu kalau ada video terbaru dari kita. Dan tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah My Zombabe. Scene awal film ini adalah seorang zombie yang berkeliaran di hutan. Dia adalah seorang wanita ya guys, yang bernama Yasmin. Zombie ini seperti kebingungan mencari kesana kesini seperti mencari seseorang. Ternyata itu adalah mimpi seorang pria bernama Pong. Pong dibangunkan oleh Gohan karena dia mimpi buruk, dan Yasmin adalah cewek yang pernah Pong suka. Pong masih belum bisa move on nih guys dari Yasmin, walaupun Yasmin sudah menjadi zombie. Dan Gohan berusaha membantu Pong supaya cepat lupa. Sa loob ng unan mo, pinaasa ka na. Ano na lang magiging saysay ng buhay kong leche na to? Mereka langsung belanja keluar karena seperti biasa warga di sana melakukan tarian di pagi hari untuk memastikan setiap harinya apakah ada yang terinfeksi atau tidak. Sige. Pong, Gohan, dan yang lainnya pun menari sampai akhirnya ada seorang pria bernama Ahmad yang mukanya pucat dan dia mulai tidak sama nih gerakannya. Seseorang yang menjadi kapten di sana pun mengecek Ahmad apakah ada yang salah dari dirinya. Kapten ini mengecek dengan cara menginjak kaki Ahmad dan bahkan kentut di depan mukanya guys, tapi Ahmad tidak bereaksi apa-apa. Istri Ahmad ini pun berusaha menyadarkan Ahmad. Kapten sudah yakin nih kalau Ahmad terinfeksi dan dia pun langsung menjodorkan senjatanya karena barang siapa yang infeksi harus segera dibasmi. Karena masih dihalangi oleh istrinya, Ahmad pun berontak dan dia benar-benar berubah menjadi zombie guys, yang dimana dia mengejar semua warga di sana. Pong dan Gohan sangat takut, dia kabur ke rumahnya sedangkan Ahmad menggigit tangan istrinya. Dan ya benar, tuar kapten menembaknya. Malam hari mereka pun dikuburkan di pinggir pantai dan semuanya berduka sambil mengirimkan doa kepada pasangan suami istri ini. Kapten ini juga meminta semuanya mengirim doa kepada almarhum istrinya, yaitu Feli yang juga terkena virus zombie. Saat semuanya pulang, Pong berdiam diri di sana dan dia masih galau guys, teringat Yasmin yaitu cewek idamannya. Pong pun pergi dan dia teringat masa lalunya saat dia sedang bermain gitar di pinggir pantai. Tiba-tiba ada seorang gadis di sampingnya. Ternyata gadis ini adalah Yasmin guys. Dahulu mereka tidak sengaja bertemu karena Yasmin sedang kabur dari kota dan dia mencari tempat penginapan. Di sini Pong justru bekerja di sebuah villa dan tanpa pikir panjang Pong pun langsung menawarkan villa kepada Yasmin. Yasmin ini sangat asik guys. Dia senang tertawa dan juga memiliki suara yang sangat bagus saat bernyanyi. Parang ngayon yung feeling, parang datas. Pong. Vice? Di pertemuan pertama mereka pun sudah mulai tertarik dan jatuh cinta kepada Yasmin. Parang ngayon yung feeling, parang datas. Oh. Pong pun tersadar dia tegur oleh kapten karena malam-malam sendirian di pinggir pantai. Saat kapten pergi, Gohan pun datang dan Pong meminta untuk menggali tanah di sana. Dan ternyata benar, mayat Yasmin berada di bawah situ guys. Oh my god. Pong dan Gohan membawa pulang Yasmin. Mereka kembali ke masa lalu saat Yasmin dibawa pulang oleh Pong karena dia mabuk berat. Gohan awalnya tidak setuju membawa seorang wanita ke rumahnya karena Pong merasa kasihan dengan Yasmin. Dia pun membawanya.
Pagi harinya Yasmin berubah menjadi zombie nih. Dia terjatuh ke bawah menimpa Pong. Pong menyuruh Yasmin diam karena jika mereka berdua ketahuan menyembunyikan zombie, maka mereka berdua akan dibunuh oleh kapten. Patayin nila tayo. Yun na nga kuya. Tiba-tiba di luar ramai guys karena penemuan mayat yang dimakan oleh zombie dan semua warga berkumpul dan bilang kalau pasti ada zombie yang berkeliaran di sana. Pong dan Gohan pun sedikit takut nih, mereka ketahuan. Pong dan Gohan pulang dan mengecek isi mulut Yasmin yang ada macam-macam garis, mulai dari sayuran, botol kaleng. Aduh. Yasmin sadar dan dia menanyakan siapakah mereka berdua. Sepertinya Yasmin lupa ingatan guys, dan dia hanya ingat berapa saja. Gohan sangat takut diserang oleh Yasmin karena Yasmin kan zombie guys. Naalala ko na. Hindi nga pala siya kumakain ng galon. Pong dan Gohan pun berburu ke tengah hutan untuk mencari daging kambing kesukaan Yasmin karena Yasmin sudah bukan manusia lagi yang biasanya makan nasi. Saat mereka akan mendapatkan kambing, tiba-tiba ada zombie yang mengejarnya. Untungnya mereka bisa kabur sambil membawa kambingnya. Di rumahnya Pong langsung memberikan daging kambing itu kepada Yasmin dan Yasmin sangat lahap guys memakan daging itu. Dulu saat hari-hari pertama mereka di sana, Yasmin memang suka makan daging kambing. Kedatangan Yasmin ke sana yaitu ingin menyendiri dan menghindar dari kebisingan kota. Tujuan Gohan dan Pong memberi makan Yasmin daging kambing lagi supaya dia ingat kepada mereka. Tapi usaha mereka gagal dan Yasmin tidak ingat apa-apa. Masarap sa taste ko. Oh, baka naman. Dulu di sebuah pantai saat Pong sedang mengumpulkan kerang, Yasmin menghampirinya dan menanyakan kepada Pong soal kerang. Pong bilang kalau dia biasa mengumpulkan kerang di hari ulang tahun ibunya, jadi dia melakukan itu walaupun ibunya sudah meningsoy. Yasmin meminta sedikit kerang dan membuatkan Pong kalung dari kerang. Setelah itu mereka lanjut foto-foto nih guys, tapi Yasmin yang mau fotokan. Yan, one. Ising ko ah. Tara na. Oo, Wow, tingin nga. Malam harinya Pong masih tidak menyerah nih, mengingatkan Yasmin kepada dirinya dengan membawakan kerang supaya dia ingat masa-masanya dulu yang membuatkan kalung kepada Pong. Tapi Yasmin malah melukai Pong dengan kerang itu guys. Untungnya Gohan datang tepat waktu dan langsung memukul Yasmin sampai pingsan. Tiba-tiba ada yang mengetuk rumah mereka, yaitu asisten kapten yang menanyakan kalau barusan ada suara teriakan dari arah rumah Pong. Untungnya Gohan mengalihkan dan bilang kalau mereka sedang latihan nari ulang tahun kapten. Woka ah. O sige na, makita-kita na lang tayo dun ha. Keesokan harinya mereka semua merayakan hari ulang tahun kapten dengan menari bersama. Dulu di sore hari di pantai Pong menghampiri Yasmin yang sedang tertawa sendiri melihat video TikTok. Pong langsung cemburu nih karena Yasmin tertawa melihat video orang lain. Jadinya Pong gak mau kalah dan dia pun langsung menari untuk Yasmin. Mereka dulu sangat akrab guys dan Pong sangat senang menikmati waktu berdua dengan Yasmin. Setelah itu mereka seperti biasa makan-makan dan kapten bilang kalau dia rindu masa-masa dulu sebelum virus zombie menyerang. Semua warga masih ingat kepada Yasmin dan mereka semua menanyakan kemanakah Yasmin sebenarnya karena dia tiba-tiba menghilang. Pong bilang kalau dia tidak tahu kemana perginya Yasmin. Kapten menegaskan lagi ke semuanya kalau jangan sampai salah satu dari mereka menyembunyikan rahasia demi keselamatan mereka semua. Binabanatan mo na! Tiba-tiba salah satu dari warga berteriak dan bilang kalau ada zombie. Kapten pun mengajak salah satu warganya di sana untuk menemaninya menangkap zombie itu. Pong dan Gohan sudah mengira zombie itu adalah Yasmin guys. Jadi saat semuanya pulang, Pong dan Gohan ikut di belakang kapten dengan bersembunyi. Sampai akhirnya saat mereka sampai di tengah hutan, tiba-tiba kapten langsung menembaknya. Ternyata yang ditembak bukanlah zombie, melainkan warganya sendiri. Ternyata zombie yang tadi adalah Feli, istri kapten yang menjadi zombie. Ternyata kapten masih menyembunyikan Feli dan memberikannya suntikan supaya dia tidak mengamuk. Kapten pun membawa pulang Feli dan ternyata dia memiliki obat guys yang bisa menenangkan zombie. Tanpa pikir panjang dia pun langsung masuk ke dalam rumah kapten untuk mengambil beberapa suntikan itu supaya dia bisa memberikannya kepada Yasmin. Di rumahnya tiba-tiba Gohan sudah berteriak, ternyata Yasmin sedang menyerang Gohan guys. Untung Pong datang tepat waktu dan menyuntikkan suntikan tadi kepada Yasmin. Pong dan Gohan membawa Yasmin ke suatu tempat supaya dia lebih aman daripada berada di rumah mereka. Mereka memiliki pondok di tengah hutan dan Yasmin dibawa ke sana nih guys. Yasmin tersadar dan dia menanyakan siapakah mereka berdua. Di sini Yasmin menangis karena dia tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Saan ako?
Pong dengan melakukan segala cara untuk mengingatkan Yasmin pada masalah dunia. Bahkan, dia memberitahu foto-foto kebersamaan mereka. Dulu kehidupan mereka sangat bahagia sebelum virus zombie menyerang dan Yasmin sangat suka tempat ini. Sampai akhirnya Yasmin memilih untuk tinggal di sana. Pong juga salah satu teman dekat Yasmin yang dulu pernah berbahagia bersama. Pong menyanyikan musik yang dulu pernah dia nyanyikan kepada Yasmin. Tapi Yasmin masih tidak mengingatnya guys. Sampai akhirnya Gohan yang bernyanyi dengan bahasa Prancis yang membuat Yasmin pun teringat. Tapi dia malah teringat sama mantan pacarnya, bukan kepada Pong. Suara Yasmin dulu emang sangat bagus ya guys, dan Pong sangat terpukau. Sayang dulutmu. Ang ganda naman nun. Keesokan harinya karena obatnya sudah habis, Yasmin terbangun dan berteriak. Mereka berdua pergi hutan untuk bertengkar karena Gohan merasa kasihan kepada Pong. Karena Pong selalu berusaha membantu Yasmin, tapi yang diingat Yasmin adalah mantan pacarnya, bukanlah Pong. Dulu ada polisi yang datang ke rumah Pong dan Yasmin menanyakan keberadaan Yasmin karena Yasmin dianggap seorang penipu oleh polisi. Dia menanyakan kenapa Yasmin membohongi mereka semua. Ternyata Yasmin pergi ke sana untuk bersembunyi. Yasmin menjelaskan kalau dirinya dituduh oleh seseorang sampai akhirnya dia menjadi tersangka. Mangan pa. Yasmin o Jasmine? Jasmine Alcantara! Di rumahnya kapten dan asistennya datang dan menggeledah semua bagian rumah Pong dan Gohan. Untungnya mereka sudah menyembunyikan Yasmin guys. Pada malam itu mereka pun punya ide. Gohan mengalihkan semua perhatian warga, sedangkan mereka berdua diam-diam masuk ke rumah kapten untuk mencari obat lagi. Pong langsung menemukan ada banyak obat di sana dan langsung membawa semuanya. Tiba-tiba Feli berteriak dan mereka pun kabur karena hampir saja disergap oleh zombie Feli. Kapten datang, dia kaget dan melihat istrinya berteriak, dan saat dia mau menyuntikkan obatnya, dia makin marah setelah tahu obatnya tidak ada sama sekali. Dua orang masuk ke rumah kapten dan ingin mencari kapten, dan yang ada mereka malah disergap oleh Feli yang kelaparan itu. Pong dan Gohan langsung berlari ke pondok di tengah hutan dan ternyata Yasmin sudah tidak ada guys. Dulu saat pertama kali Yasmin diajak untuk bersembunyi di tempat ini, dia sangat berterima kasih kepada Pong dan Gohan. Seperti biasa apa yang selalu mencuri kesempatan dalam kesempitan guys, yaitu ingin mencium Yasmin. Tapi Yasmin selalu mengelak dan dia mencium dahi Pong. Yasmin bilang kalau dia tidak bisa melakukan itu karena dia tidak mau menyakiti Pong. Salamat ha. Pero Pong, ayaw ko naman din kasing saktan ka. Tiba-tiba mantan pacarnya menelpon dan bilang kalau dia akan menjemput Yasmin. Pong dan Gohan pun keluar dengan perasaan kecewa mendengar hal itu. Yasmin yang tidak ada di pondok itu membuat Pong dan Gohan langsung mencari Yasmin di tengah hutan ini. Ternyata dulu saat mereka juga sedang mencari Yasmin, dia sedang dijemput oleh mantan pacarnya. Dan disinilah Pong benar-benar patah hati. Gohan selalu menyuruh Pong untuk berhenti mencintainya dan mengejarnya karena itu hanya akan membuat Pong sakit hati. Tiba-tiba ada zombie yang menyerang Pong dan Gohan. Untungnya mereka masih bisa melawan dan saling menyelamatkan satu sama lain. Mereka bekerja sama mengusir dan membunuh semua zombie di sana guys. Sampai akhirnya mereka berhasil kabur walaupun zombie masih ada di mana-mana. Keesokan harinya mereka berhasil keluar dari hutan. Tapi wajah Gohan sudah pucat guys. Pong menanyakan kabar Gohan apakah dia aman sama serangan zombie tadi. Dan ternyata badan Gohan gemetar dan pucat guys. Ternyata Gohan tergigit sedikit di bagian punggungnya. Pong pergi untuk segera mengambil obatnya sebelum Gohan berubah menjadi zombie. Tapi obatnya terjatuh di tengah hutan tadi malam. Gohan tidak mau ditinggal pergi dan justru ingin pulang bersama Pong. Dulu pada malam hari, Gohan selalu menggoda Yasmin dan Pong. Gohan juga dulu melemparkan batu kepada pacar Yasmin karena dia kesal melihat saudaranya patah hati. Di rumahnya, Pong benar-benar galau dan dia melepaskan kalung pemberian Yasmin. Karena keadaan Gohan makin lemas, Pong memaksa untuk mengambil obat itu dan disuntikkan kepada Gohan. Tiba-tiba di depannya ada zombie Feli yang sedang menyerang seseorang dan kapten datang untuk menyuntikkannya kepada Feli. Pong berusaha merebut suntikan itu yang ada di tangan kapten, tapi kapten ini terus menahannya dan mereka pun berkelahi guys. Pong kabur dan dia masih terus dikejar oleh kapten. Untungnya Yasmin datang dan menolong Pong guys. Pong bersedih karena dia gagal mendapatkan obatnya, tapi Yasmin datang dan memberikan obat itu kepada Pong. Yasmin tidak menyerang Pong dan Gohan sama sekali, justru dia membantunya guys. Pong pun sangat senang dan langsung menyuntikkan obat itu kepada Gohan dan Feli pun pergi. Pong dan Gohan akhirnya pun bisa selamat guys. Mereka pun pulang dan keesokan harinya Pong benar-benar akan melepaskan cintanya dan mengikhlaskan Yasmin dengan ikut menguburkan semua kenangan-kenangannya bersama Yasmin. Pong pun merasa patah hati, tapi dia malah patah hati sama zombie ya guys. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Kisah percintaan manusia dengan zombie. Oke deh kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Parang ngayon yung feeling. Parang dataas. Pong. Vice? Napansin, bumabalik sa'yo. Sayang dulutmu. Ang
Ganda naman nun.